Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Murodi. Silakan Mas Murodi. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca kalimah basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islam Wabi Muhammad Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak berangkat ke sekolah? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, iya, siap. Oke, anak-anak, coba sekarang Ibu cek kesiapan terlebih dahulu. Kalau dengan zel-zel kita, siapa kita? Krisas, gitu ya. Sampaikan ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Krisas. Ya, Krisas. Jaya, luar biasa. Baik ya. Oke, anak-anak, sekarang coba Ibu cek lagi kesiapannya. Kira-kira kita kemarin telah belajar terkait dengan hikmah membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang di sini siapa yang masih ingat keutamaan orang yang sedang ataupun senang dalam membaca Al-Qur'an? Adakah yang masih ingat pertemuan yang telah lalu? Memperoleh pahala, Bu. Baik, benar sekali Mbak Dewi. Jadi salah satu keutamaan dari orang yang senang membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala. Dan tentunya pahala dalam membaca Al-Quran ini nantinya akan menjadi penerang kita di alam barzah maupun di hari akhirat nanti. Jadi anak-anak, Ibu harapkan setiap hari harus selalu rajin membaca Al-Quran walau 1 ayat saja. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu di sini akan menyampaikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, pada bab melestarikan alam dan menjaga kehidupan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama nanti, anak-anak harus dapat membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zuhruf ayat 13. Lalu yang kedua, anak-anak harus dapat mampu mengidentifikasikan hukum bacaan tafkim maupun tarki dalam Ar-Rum ayat 41, Ibrahim 32, dan Az-Zuhruf ayat 13 dengan benar. Dan pada kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu nanti akan melaksanakan 2 penilaian, yaitu penilaian keterampilan terkait dengan kerja kelompok kalian, dan nanti akan diakhiri dengan penilaian pengetahuan melalui kuis Google Form. Anak-anak ada siap menerima pembelajaran ya? Nah, kalau baik, kalau sudah siap, mari kita simak pembelajaran pagi hari ini. Dimulai dari yang pertama ya, anak-anak silahkan bisa melihat sedikit tayangan video ilustrasi dan ada gambar populasi yang disebabkan oleh plastik di lautan. Kira-kira kerusakan alam ini disebabkan oleh siapa ya anak-anak? Manusia. Ya, betul sekali, oleh manusia. Nah, kita sebagai manusia itu menjadi khalifah fil ardi. Harusnya kita harus mampu menjaga dan melestarikan alam. Sekarang Ibu tanya, kira-kira di sini adakah yang bisa menyebutkan contoh ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk selalu menjaga alam? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Ya, betul sekali. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat terlebih dahulu materi pertama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan hukum bacaannya terlebih dahulu. Anak-anak, nah tafkim maupun tarki. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan
tajwid. Namun kalau hukum bacaan tafkhim ataupun tarqiq mungkin masih ada yang belum kenal atau sudah lupa. Nah, sekarang kita ulas lebih lagi. Tafkhim secara bahasa itu artinya tebal. Jadi ketika kita bertemu dengan hukum bacaan tafkhim, maka kita harus mendorongkan bibir kita ke depan. Tafkhim berarti kita tebal. Nah, sedangkan tarqiq itu artinya tipis. Nah, cara kita membacanya adalah menarik bibir kita ke belakang sedikit meringis ya. Tarqiq yang berarti tipis. Nah, dalam hukum bacaan tafkhim maupun tarqiq di sini nanti ada 2 huruf yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ro. Ini anak-anak bisa perhatikan, ini huruf ro. Dan yang kedua adalah pada lafal lam dalalah yang dalam hal ini adalah lafal Allah. Jadi sebelum anak-anak memahami tafkhim dan tarqiq lebih jauh, anak-anak harus mengenal dulu ro itu hurufnya seperti ini dan lam dalalah itu adalah lafaz Allah itu sendiri. Pahami anak-anak? Nah, selanjutnya kita yang pertama terkait dengan hukum bacaan lam jalalah di sini nanti ada 2. Yang pertama, lam jalalah dibaca tafkhim. Berarti lam jalalah tersebut dibaca tebal. Nah, dibaca tebal apabila ini ada 3 syarat. Yang pertama, lafal lam jalalah atau lafal Allah ini yang berwarna merah ini berada di awal kalimat. Maka Allahul ladzi. Jadi Allah ini dibaca tebal. Lalu yang kedua, lafal lam jalalah atau lafal Allah ini berada setelah huruf berharokat fathah. Nih, fathah itu yang ada di atas seperti subhanallah. Dan yang ketiga, setelah lafal Allah atau lam jalalah ini berada pada harokat doma. Ini silakan anak-anak bisa perhatikan dan bisa dipahami terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya adalah lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis. Tadi sudah disampaikan kalau tarqiq itu adalah berarti tipis, maka pada lam jalalah yang dibaca tarqiq itu apabila lam jalalah ini didahului huruf berharokat kasroh seperti lafal Bismillah. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah ro. Nah, huruf ro ini juga ada ro yang dibaca tafkhim maupun dibaca tarqiq. Nah, anak-anak bisa perhatikan huruf ro itu berada di akhir kalimat seperti ini karena ro itu tidak bisa digabung. Kalau di tengah ya, jadi seperti ini bisa dilihat yang pertama dia dibaca tebal atau tafkhim apabila ro-nya berharokat fathah seperti lafal tohero. Lalu yang kedua apabila ro-nya ini berharokat domah seperti lafal nasrullah. Lalu yang selanjutnya ro-nya berharokat sukun atau mati namun didahului huruf berharokat fathah seperti lafal ardo. Dan yang terakhir ro-nya ini juga berharokat sukun namun didahului huruf berharokat domah seperti lafaz qurbatan. Nah, yang selanjutnya ini ada hukum bacaan ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Ini apabila ro-nya ini berharokat kasroh seperti lafaz rizqon. Dan yang selanjutnya ro-nya juga berharokat sukun namun sebelumnya berharokat kasroh pula seperti irji'i. Jadi pada kesimpulannya ro dibaca tafkhim kalau berharokat fathah atau domah, sedangkan dibaca tarqiq atau tipis apabila berharokat atau didahului huruf berharokat kasroh. Sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang perhatikan terlebih dahulu. Kita sedikit ada penegasan materi ya. Sekarang di sini. Tadi Ibu sudah sampaikan pengertiannya dan contohnya. Sekarang Ibu tanya kira-kira di Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini siapakah yang bisa menemukan hukum bacaan tafkhim maupun tarqiq? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Baik. Mbak Atina silakan. Ada bacaan ro tafkhim pada lafal yarji'un. Ya, bagaimana anak? Betul atau Dikarenakan salah? ya, dikarenakan ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Ya, bagaimana teman-teman? Betul ya? Ya, betul sekali 100 untuk Betul. Nah, berarti sudah memperhatikan dengan benar. Selanjutnya, karena sudah paham, nah kegiatan selanjutnya adalah
belajar membaca Al-Quran melalui tugas kelompok. Nah, di sini Ibu sudah membagi kelompok. Ada kelompok 1 diketuai oleh Mbak Dewi, kelompok 2 oleh Mbak Mei, dan kelompok 3 oleh Mbak Atina. Nah, setiap kelompok akan Ibu berikan map yang berisi potongan-potongan susunan lafaz yang terpotong ya. Nah, nanti tugas anak-anak nanti di sini yang pertama adalah menyusun potongan lafaz yang sudah Ibu potong tersebut dalam LKPD yang telah tersedia. Lalu setelah sudah tersusun, anak-anak coba tebak lafaz yang sudah terpotong dan sudah utuh tadi itu termasuk dalam bacaan yang mana? Apakah dalam Arum ayat 41 ataukah Ibrahim ayat 32 atau dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, lalu kalau sudah anak-anak dapat menyalin ke dalam bahasa Latinnya biar teman-teman kalian yang belum bisa membaca Al-Qur'an bisa membaca melalui Latinnya. Dan yang selanjutnya tentu identifikasi hukum bacaan tafhim dan tarkik. Nah, dari paparan Ibu di sini terkait dengan tugas, apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham silakan Bu. waktu 25 menit bisa digunakan sebaik mungkin. Nah, diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, kalau sudah selesai, saatnya kita presentasi. Mungkin Ibu sekarang langsung tunjuk saja untuk presentasi yang pertama bisa disampaikan atau dipaparkan oleh kelompoknya Mbak Mei. Silahkan Mbak Mei. Baik, Bu. Saya perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dalam bacaan Quran Surat Ibrahim ayat 32 terdapat hukum ro' tafhim 5 dan tarkik 2. Kemudian lam tafhim 2. Dan selanjutnya Ya. ada lagi, Bu, hukum bacaan tafhim ada 3, yaitu huruf ro' pada lafaz tazkuru rabbikum dan sahoro. Hukum Ya. bacaan tarkik ada 2, yaitu hukum ro' pada lafaz zuhuri dan mukrinin. Terima kasih, Bu. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, betul sekali ya. Jadi pada Quran Surat Ibrahim ini ada hukum bacaan ro' tafhim dan ada ro' tarki. Itu presentasi yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan ataupun aplaus untuk kita semua. Nah, baik, anak-anak sudah paham semua terkait hukum bacaan ro' dan lam, baik tafhim maupun tarki? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, silakan anak-anak setelah kegiatan ini bisa mengeklik tautan yang sudah Ibu bagikan di layar. Istirahat, Silakan Bu. sebagai hasil evaluasi, anak-anak bisa menyiapkan handphonenya dan kerjakan semaksimal mungkin Bu, dengan sungguh-sungguh. istirahat. Baik, ini sudah masuk. Ini Mbak Dewi sudah selesai. Mas Murodi juga sudah masuk. Ya, betul sekali semua sudah selesai ya. Ya, Bu. Ya, kalau sudah selesai akan Ibu evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Nah, sebelum evaluasi, sekarang sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa kira-kira yang berani menyampaikan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Adakah yang berani? Masih malu-malu? Oke, silakan. Mbak Khair. Hukum bacaan tafhim dan tarkik ada 2 huruf. Betul sekali ya, bahwa tafhim secara bahasa itu berarti tebal, sedangkan tarki itu berarti, anak-anak, itu adalah kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, setelah Ibu sampaikan kesimpulan, ini untuk kegiatan minggu depan, kita akan berlatih membaca ayat pilihan, baik Quran Surat Arum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13. Nah, kan kira-kira sampai tugas atau kegiatan minggu depan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Istirahat, Tidak, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah mau istirahat ya. Terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah pembelajarannya sangat menyenangkan, membosankan, atau membingungkan? Menyenangkan. Ya, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan sedikit pantun
tentunya jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli tomat. Sampai bertemu di minggu depan, anak-anak harus tetap semangat. Yuk kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Mas Murodi. Silahkan. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.